Wah, luar biasa tadi ya. Kita sudah menggoncangkan jembatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai motivasi mengajar. Saya yakin apabila motivasi pelayanan kita benar, maka pelayanan kita berbuah lebat. 21 tahun lalu saya mulai ikut KTM. 2 tahun setelah itu saya diminta mengajar di sel. Lalu diminta mengajar di wilayah, distrik, dan mengisi retret. Tantangan yang paling besar selain penguasaan bahan adalah mematikan ego. Saya berjuang agar Tuhan makin besar dan saya makin kecil. Lewat proses yang Tuhan izinkan saya alami baik di dalam kehidupan berkeluarga, juga pelayanan di dalam komunitas, saya makin menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak mungkin melayani. Saudara-saudariku, ada 4 hal yang perlu kita ketahui mengapa kita melayani. Yang pertama adalah ini perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di dunia. Karena itu, pergilah, beritakanlah Injil, baptislah semua bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman." Perintah ini sangat penting karena bermuara pada keselamatan umat manusia. Dikatakan bahwa barang siapa mengakui Yesus dengan mulutnya, mereka akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengarkan tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengarkan jika tidak ada yang memberitakan? Motivasi yang kedua, demi keselamatan manusia. Alasan ketiga, demi cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, sebagaimana di dalam Markus 12:30, ini juga menjadi dasar di dalam KTM. Mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu artinya dibuktikan lewat mengasihi sesama kita. Mengantar mereka kepada Tuhan. Inilah misi KTM yang kedua. Setelah kita dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kasih Allah yang menyelamatkan sampai kepada persatuan dan membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Pengalaman akan kasih Allah
sehingga mereka diselamatkan. Inilah keempat motivasi dasar mengapa kita perlu melayani. Melayani itu apa? Melayani adalah sebuah panggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, kita punya banyak alasan untuk tidak ada di sini. Masih sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah, sibuk yang lain-lain. Tetapi kita semua saat ini ada di sini karena Tuhan memanggil. Tapi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih karena mereka tidak menanggapi. Kita semua yang ada di sini menanggapi panggilan Tuhan untuk melayani Dia lebih baik, khususnya sebagai pengajar. Kita yang sudah menanggapi, tekun dan setia di dalam pembinaan ini dan juga dalam kehidupan berkomunitas, maka kita diberi karisma untuk mengajar. Mengajar itu adalah karisma, pemberian dari Tuhan bagi kita yang rindu untuk melayani sesuai dengan kerelaan dan kehendak Bapa. Karisma ini apa? Pemberian. Ya, pemberian cuma-cuma. Ketika dia diberikan, bisa dipakai. Saya mendengar sebuah kesaksian seorang pewarta Katolik yang sekarang memang go internasional. Awalnya dia sama sekali tidak pernah mengajar. Dia kerjanya cuma menatap isi. Tapi pada suatu hari karena kepepet, tidak ada pembicara, tiba-tiba dia membatalkan karena sakit. Akhirnya dia disuruh untuk bicara. Dan saat itu juga memang dia bisa. Ya, karisma ketika diberikan, dia sudah sempurna dan bisa digunakan. Karisma ini untuk melayani. Kalau kita nggak mau melayani, Tuhan bisa aja mengambil kembali. Dan karisma ini bukan untuk menunjukkan bahwa kita hebat, apalagi kudus. Kalau soal kekudusan itu berarti kita bicara mengenai buah roh, mengenai karunia pengkudus yang dalam Yesaya ayat 1. Tapi karisma mengajar adalah untuk melayani.